Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas Hayya 'alas Hayya 'alal Hayya 'alal Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah. Faqad faza man ittaqa. Kama qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadits
ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas as-sihhatu wal faragh. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hari demi hari kita telah lalui. Dari hari Senin hingga hari Ahad kita telah lalui. Bulan demi bulan kita telah lalui. Bulan pertama hingga bulan ke-12 telah kita lalui. Banyak waktu yang telah kita lalui dan kita tidak pernah merasa bahwa waktu itu telah berputar begitu cepat. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW, salah satu dari tanda datangnya hari kiamat adalah waktu yang terasa begitu cepat. Disabdakan, 1 tahun seperti 1 bulan, 1 bulan seperti 1 pekan, 1 pekan seperti 1 hari, dan 1 hari seperti daun kurma yang terbakar. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Ini pertanda bahwa ajal kita semakin dekat. Ajal kita semakin dekat. Pertanda kita akan mendatangi yang namanya kematian. Dan kita tidak tahu kapan kita akan mati, kapan kita akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bersama, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan kematian. Bahkan di ayat lain Allah menegaskan, "Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Mau kemana kalian akan pergi, kematian pasti akan datang walaupun di dalam benteng yang sangat kokoh. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah. Dalam akidah Ahlus Sunnah kita telah diajarkan, para ulama mengajarkan kepada kita bahwa yang mengalami pergantian waktu, peredaran masa hanya makhluk Allah, dan Allah tidak mengalami perubahan segala sifat dan segala-galanya. Sebagaimana Abu Mansur Al-Baghdadi mengatakan, wa ajma'u ala anna Allah Ta'ala la yahwihi makan wa la yajri alaihi zaman. Golongan Ahlus Sunnah menyatakan sepakat bahwa Allah tidak meliputi tempat dan tidak dilalui oleh peredaran masa. Ma'asyiral muslimin rahimahumullah. Dalam kesempatan khutbah di awal tahun Hijriah ini, bertepatan dengan tanggal 1 Safar 1445 Hijriah, khatib akan mengajak kita semua untuk bermuhasabah dan merenungkan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in. An umrihi fima aina afnahu wa an jasadihi fima ablahu wa an ilmihi ماذا عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه." رواه ابن Hibban. Tidaklah bergerak kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat, yaitu ketika dihisab, kecuali akan ditanya tentang 4 hal. Yang pertama, umurnya, apakah ia habiskan untuk apa? Kemudian yang kedua, tentang jasadnya, untuk apakah ia gunakan jasad yang telah Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, ilmunya, apakah telah ia amalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Kemudian yang keempat, hartanya, dari mana ia peroleh dan untuk apa dia habiskan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perkara pertama yang akan kita pertanggungjawabkan pada hari kiamat kelak adalah umur kita. Sejak kita menginjak usia balik, maka catatan amal kita telah dicatat. Seluruh apa yang kita yakini, yang kita ucapkan, yang kita perbuat akan kita pertanggungjawabkan di akhirat kelak. Maka ketika kita melakukan kewajiban, melakukan apa yang Allah perintahkan,
maka akan dicatat pahala baginya. Dan apabila melaksanakan apa yang telah Allah larang, maka akan dicatat dosa. Maka kita akan selamat dan bahagia ketika kita mentaati perintah Allah. Sebaliknya jika tidak, maka kita akan binasa dan kita akan merasakan siksa api neraka. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kita akan ditanya mengenai jasad kita. Jika seluruh anggota badan kita digunakan untuk beribadah kepada Allah, taat kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka kita akan menjadi orang-orang yang beruntung. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat. Sebaliknya, jika kita menggunakan untuk bermaksiat kepada Allah, maka kita akan merugi. Lebih-lebih kita akan disiksa di dalam neraka. Perkara yang ketiga, yaitu kita akan ditanya mengenai ilmu kita. Apakah kita telah mempelajari ilmu yang telah Allah turunkan ke muka bumi, sebagaimana yang Allah telah firmankan dalam ayat yang pertama turun kepada Nabi Muhammad, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu bertanda adalah ilmu bagi kita untuk membaca. Karena dengan membaca kita akan membuka pengetahuan. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ilmu agama yang hukum mempelajarinya fardhu 'ain. Misalnya seperti ilmu akidah, hukum-hukum dasar terkait sholat, bersuci, dan selain sebagainya. Maka jangan sampai kita ketika kita telah memahami ilmunya, telah mempelajari ilmunya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kamatsalil himari yahmilu asfara. Seperti keledai yang membawa lembaran-lembaran, hanya dibawa saja tanpa diamalkan. Maka dalam sebuah hadis diriwayatkan, sungguh sangat celaka bagi orang yang tidak belajar ilmu agama, dan sungguh sangat celaka bagi orang yang mempelajarinya tapi tidak mengamalkannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika akan ditanya mengenai harta, dan ini merupakan perkara yang keempat dari 4 perkara tersebut, akan ditanyakan. Jika setelah ditanya maka akan bergeser kedua kaki seorang hamba pada hari kiamat kelak. Yaitu perkara yang keempat adalah akan ditanya tentang harta kita. Dari mana kita mendapatkannya dan untuk apa kita mengeluarkannya. Dalam masalah harta, manusia terbagi menjadi 3 golongan. 2 di antaranya adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara haram dan mengeluarkannya dengan hal-hal yang haram pula. Yang kedua, ada orang mendapatkan harta dengan harta yang halal, tetapi membelanjakannya, mengeluarkan harta tersebut untuk keharaman. Sedangkan golongan orang-orang yang selamat adalah mereka yang mengumpulkan harta dengan cara yang halal, dengan jalan yang halal, dengan jalan yang Allah ridhoi, dan membelanjakannya untuk perkara-perkara yang halal. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik harta adalah harta milik orang saleh, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitabnya. Karena orang saleh akan mencari harta dengan cara yang halal. Tidak ingin orang saleh tersebut tercampur dagingnya dengan harta yang haram. Karena ketika kita memakan harta yang haram, 1 tetes darah pun adalah dari harta yang haram, maka sebagian hadis mengatakan tidak akan diterima doa kita. Artinya doa-doa kita tidak akan pernah diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang dengan orang soleh yang membelanjakan hartanya, yang mendapatkan hartanya dengan cara yang halal, anak-anak cucunya kelak akan mendapatkan dampak dari perbuatan orang soleh atau kedua orang tuanya yang soleh. Sebagaimana yang tertera di dalam surat Al-Kahfi, wa ammal jidaru fa kana li ghulamaini yatimaini fil Madinah wa kana tahtahu kanzun lahumā wa kana abuhuma shalihan fa arada rabbuka
rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altuhu an amri dzalika ta'wilu ma lam tasdi' alaihi sabra. Di dalam surat Al-Kahfi Allah berfirman, adapun tembok itu, bangunan itu adalah milik dari 2 orang anak yatim yang di bawahnya terdapat harta simpanan, karena kedua orang tuanya adalah orang tua yang soleh. Maka Tuhanmu ingin mengeluarkan harta tersebut sebagai suatu rahmat dari Tuhan. Quran Surah Al-Kahfi. Demikian khutbah yang singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan dapat menuntun kita menuju kehidupan yang lebih baik dan penuh barakah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Di khutbah yang kedua ini, marilah kita menundukkan pandangan kita tundukkan mata hati kita seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wah ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير عمرنا آخره وخير أعمالنا خواتيمه وخير أيامنا يوم ألقاك فيه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.